Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman dimanapun Anda berada? Tentunya baik ya. Baik, di kesempatannya berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru yakni tentang asuransi pengiriman Shopee, tentunya bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak terkait dengan informasi kita ataupun materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang asuransi pengiriman Shopee. Nah, teman-teman sudah siap ya untuk mendapatkan materi pada video kali ini? Baik, tentunya sudah siap. Kita awali terlebih dahulu tentang apa itu asuransi pengiriman Shopee. Kira-kira apa ya, guys? Nah, di sini terdapat jawabannya adalah sebagai berikut. Asuransi pengiriman Shopee adalah program perlindungan pengiriman yang disediakan bersama oleh mitra asuransi Shopee ya, PT Asuransi Umum yang namanya Penanggungan dan didukung oleh PT yang nampak di sini ya, Pialang Asuransi Nexus ya. Pialang asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap produk yang dikirim ya oleh teman-teman dari kehilangan ataupun kerusakan selama pengiriman sedang dinilai penggantian hingga 100% dari harga jual akhir ya setelah dikurangi potongan harga, diskon, promosi penjual jika ada. Baik, kemudian kita lanjutkan ya terkait dengan penanggung dan pialang asuransi yang bekerja sama dengan Shopee telah mendapatkan izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan di sini nampak terkait dengan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman dapat melihat terkait dengan program asuransi pengiriman ya di halaman portal program penjual pada seller center dan berlaku untuk pengiriman yang menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Lantas apa saja nih Kang ketika kita ya mengaktifkan terkait dengan asuransi pengiriman tersebut ataupun menggunakan asuransi pengiriman tersebut? Ya, di sini ada beberapa keuntungan yang teman-teman dapatkan dengan cara mengaktifkan dan menggunakan asuransi pengiriman Shopee. Maka teman-teman dapat memperoleh yang pertama adalah rasa aman atas kemungkinan barang hilang ya ataupun rusak akibat jasa kirim saat pengiriman awal ya dari penjual ke pembeli maupun saat pengiriman pengembalian ya dari pembeli ke penjual. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah biaya asuransi yang murah nih guys, yakni sebesar 0,5% dari harga jual akhir, yakni harga asli produk dikurangi diskon produk, dikurangi voucher penjual jika ada. Ya, ketika tidak ada diskon maupun vouchernya hanya harga asli produk yang menjadi harga jual akhir. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Penggantian atas barang hilang ataupun rusak ya karena kelalaian jasa kirim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebesar 100% ya dari harga jual akhir dengan pertanggungan maksimum sebesar yang nampak di sini ya nominalnya.
Begitupun kita lanjutkan untuk yang poin keempat, keuntungannya keempat adalah proses klaim yang mudah. Jadi pengajuan klaim teman-teman akan diproses bersamaan dengan proses pengajuan pengembalian barang dan atau dana yang diajukan oleh pembeli. Pastikan teman-teman mengajukan pending supaya tim Shopee akan membantu untuk memproses klaim teman-teman. Jadi Shopee akan membantu menghubungkan teman-teman ya dengan pialang asuransi untuk mempermudah terkait dengan proses klaimnya. Untuk kasus ya barang yang dibatalkan karena pengiriman gagal oleh jasa kirim, teman-teman dapat mengajukan terkait dengan klaim barang hilang ataupun rusak nih guys. Baik, catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman dapat melihat informasi terkait dengan biaya asuransi pengiriman Shopee pada menu penghasilan saya ya via Seller Center. Lantas cara mengaktifkan terkait dengan asuransi pengiriman Shopee bagaimana nih Kang? Caranya di sini nampak ya. Yang pertama teman-teman dapat melihat terkait dengan program asuransi pengiriman Shopee yakni via Seller Center. Kemudian pilihkan saja program penjual dan pilih asuransi pengiriman ya. Catatannya khusus di sini adalah teman-teman dapat melihat terkait dengan program asuransi pengiriman di halaman portal program penjual pada Seller Center. Dan berlaku untuk pengiriman yang menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Dan ini sesuai dengan gambar yang bergerak di bawahnya ya. Alur untuk mengaktifkan asuransi pengirimannya nih guys. Oke, kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah teman-teman dapat menemukan ya 2 tombol yakni daftar untuk bergabung dan memilih ya variasi produk yang ingin diasuransikan. Dan yang kedua adalah riwayat pendaftaran untuk melihat riwayat bergabung dan atau keluar dari program asuransi pengiriman Shopee ini ya. Seperti halnya contoh gambar yang bergerak di bawahnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Kemudian kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Setelah teman-teman berhasil ya mendaftar program asuransi pengiriman Shopee, maka teman-teman akan rekomendasi daftar produk dengan harga lebih dari 100.000 yang cocok untuk diasuransikan ya. Teman-teman dapat memilih ya pilihan sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih konfirmasi ya. Jika teman-teman setuju dengan daftar produk yang direkomendasikan. Kemudian pilih nanti saja jika teman-teman belum dapat menentukan ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita lanjutkan untuk poin yang keempat nih guys. Selanjutnya teman-teman akan melalui proses tutorial tentang cara mendaftarkan produk ke program asuransi pengiriman yang terdiri dari 2 langkah. Yakni yang pertama, memilih terlebih dahulu terkait dengan produk untuk diasuransikan berdasarkan harga, penjualan, dan kategori. Yang kemudian mendaftarkan produk yang sudah dipilih ya untuk diasuransikan secara massal. Kemudian lanjut untuk yang kelima adalah jika pada tahap ketiga teman-teman memilih nanti saja, maka teman-teman dapat mengaktifkan asuransi dengan memilih daftar ya pada level produk dan memilih variasi produk yang ingin diasuransikan. Nah, ini dia seperti kolom yang berkelip-kelip ya. Ini dia yang bergerak. Silahkan teman-teman pilih di sini pada menu daftar. Yang keenam adalah
hanya produk normal yang dapat ditampilkan pada halaman ini. Jika produk teman-teman tidak tampil, maka terdapat beberapa kemungkinan ya, seperti stok produk habis, ini tidak bisa. Produk sedang diarsipkan juga tidak bisa. Produk sedang diblokir juga tidak bisa. Apalagi produk tidak dapat diasuransikan. Contoh seperti benda seni ataupun benda barang-barang yang antik. Baik, teman-teman juga dapat nih guys, yakni melakukan aktivasi ataupun menonaktifkan secara massal, yakni dengan cara mencentang kotak di atas daftar produk. Nah ini dia teman-teman yang saya tunjuk ya. Contoh pada gambar yang saya tunjuk ya, untuk menonaktifkan secara massal terkait dengan program ini ya, asuransi pengiriman Shopee. Baik, kita lanjutkan. Lantas apa saja nih Kang barang yang tidak dapat didaftarkan pada asuransi pengiriman Shopee ini? Nah, berikut ya kami tampilkan beberapa produk yang tidak dapat didaftarkan pada asuransi pengiriman Shopee. Yang pertama adalah barangnya antik, benda seni, lukisan ya, bulu, kemudian surat jaminan, akta, dan lain sebagainya. Kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah hewan ternak ya, ataupun burung, ataupun tanaman. Ini juga tidak bisa. Yang ketiga adalah kayu atau kayu gelondongan. Ini juga tidak bisa ya. Kemudian yang keempat adalah biji besi halus ya. Kemudian produk reduksi langsung biji besi. Ini tidak bisa dilakukan. Kategori yang kelima adalah kargo ataupun kontainer yang telah dikirim ke tujuan kemudian ditolak karena suatu alasan tertentu. Yang keenam adalah resiko pada saat penyimpanan, kecuali selama transit ya pada perjalanan biasa. Yang ketujuh adalah satelit ya, yang kedelapan adalah tempat penyimpanan selama pengiriman pesanan. Yang sembilan adalah pengiriman uang tunai, ini pun juga tidak bisa diasuransikan. Sampai dengan jenis produk yang ke-14, yakni barang-barang yang ilegal ya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang sesuai dan berlaku. Nah, catatan khusus nih guys yang perlu teman-teman perhatikan adalah per tanggal 1 Juni 2023, teman-teman dapat mendaftarkan terkait dengan produk emas batangan ya, platinum, emas perak, kemudian logam ataupun batu mulia lainnya, serta perhiasan pada asuransi pengiriman Shopee. Nah ini dia teman-teman ya, cara klaim asuransi pengiriman Shopee jika terjadi barang hilang ataupun rusak. Nah, ini dia berikut terpapang jelas di sini ya, melalui mulai dari kondisi produk ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian terkait dengan cara pengajuan klaim ya, sesuai dengan kondisi produknya. Ya, silahkan teman-teman cermati kolom di dalamnya ini. Kemudian bukti-bukti yang memang perlu ataupun yang perlu teman-teman butuhkan ya. Mulai dari barang rusak, barang hilang ya, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kondisi produknya ataupun kondisi barangnya. Seperti itu ya. Gimana? Untuk sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik ya. Dan mungkin itu sekilas ya, dan di sini ada tambahan. Lantas berapa lama klaim dikirimkan ke saldo penjual? Di sini ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama adalah barang hilang. Teman-teman akan mendapatkan kompensasi ya, maksimal 13 hari kerja. Dalam kasus ini ada kemungkinan teman-teman menerima 2 kali pembayaran. Kompensasi dari jasa kirim sebesar 10 kali ongkos kirim tergantung nilai yang lebih rendah. Sisa pelunasan kompensasi oleh pihak ini teman-teman ya, jika teman-teman membeli asuransi pengiriman Shopee. Ini kasus yang pertama, yakni barang hilang. Kemudian kasus yang kedua adalah barang rusak ataupun sejenisnya.
teman-teman akan mendapatkan kompensasi maksimal adalah 6 hari kerja ya. Dalam kasus ini teman-teman akan menerima hanya 1 kali pembayaran saja. Jadi sekali lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah asuransi pengiriman Shopee akan ada rekomendasi daftar produk dengan harga lebih dari 100% ya. Lebih dari 100.000 rupiah yang cocok untuk diasuransikan. Ini dia catatan khususnya. Jadi mungkin itu sekilas yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.